Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 7 Research Based Learning TPB 5A akan membuat alat kincir air sederhana dengan menggunakan penerapan hukum Bernoulli yang akan dipresentasikan lewat video berikut ini. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 7 Research Based Learning TPB 5A. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Fatma Fitriah dari Prodi Kimia NIM 121270080. Yang kedua, ada Candid Simatupang dari Prodi Fisika dengan NIM 121110034. Yang ketiga, ada Febrian Rahmat Kurnia dari Prodi SAP dengan NIM 121290075. Yang keempat, ada Priscilla Gloria Misirani dari Prodi Kimia dengan NIM 121270083. Yang terakhir, ada Naufal Budi Putra Atala dari Prodi SAP dengan NIM 121290072. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek pembahasannya. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ialah fluida yang ideal, yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus, tak kental dan bahkan tak kompresibel. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang ditemukan pertama kali oleh seorang matematikawan yang berasal dari Swiss, Belanda. Pada sekitar tahun 1700-an, Daniel Bernoulli menemukan teori tersebut dan menjadikannya sebagai hukum Bernoulli yang diambil dari namanya sendiri, yaitu Bernoulli. Berikut rumusan hukum Bernoulli. P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P sama dengan tekanan air, V sama dengan laju air, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian, Rho sama dengan massa jenis air. Dalam percobaan kali ini, kita akan membuat sebuah rancangan yang dapat kita jadikan acuan dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga air. Berikut bahan-bahan yang diperlukan serta langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gunting dan pisau, lem tembak, serta pulpen dan penggaris. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tutup botol, kaleng minuman, lidi, wadah tempat kincir air, serta stik es krim dan sedotan. Langkah-langkah pembuatan kincir air sederhana sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ambil stik es krim, lalu potong sepanjang 8 cm sebanyak 8 buah. Lalu ambil 2 tutup botol, lalu potong sisi-sisinya setebal stik es krim sebanyak 8 kali. Dan lubangi bagian tengah tutup botol. Masukkan stik es krim ke sisi-sisi tutup botol, lalu lem menggunakan lem tembak. Lalu, masukkan lidi ke lubang yang berada di tengah-tengah tutup botol. Rekatkan 8 buah tutup botol pada setiap ujung-ujung stik es krim. Buatlah 2 buah segitiga untuk pijakan baling-baling. Selanjutnya, lubangi kaleng minuman sebanyak 2 lubang, satu berada di depan dan berada pada bagian bawah kaleng. Sedangkan yang satu lagi berada pada di belakang dan berada di bagian atas kaleng. Lalu, potong sedotan sepanjang 2 cm, lalu masukkan pada lubang depan yang ada pada kaleng. Lalu beri lem tembak pada sekitarnya agar tidak terjadi kebocoran. Ambil satu sedotan panjang, lalu masukkan pada lubang belakang yang ada pada kaleng dan lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Buatlah pijakan untuk botol kaleng berbentuk persegi. Dan yang terakhir, susunlah kincir atau baling-baling beserta botol kaleng dan pijakan ke atas nampan atau wadah yang telah disediakan. Ini adalah video saat kami membuat alat kincir air sederhana.
Pertama, air akan keluar melalui lubang bagian bawah botol kaleng, kemudian akan mengenai tutup-tutup botol yang ada pada ujung kincir atau di bagian baling-balingnya, sehingga tekanan yang diberikan air pada ujung kincir air menyebabkan perputaran pada kincir air tersebut. Perputaran yang konstan pada porosnya menyebabkan terbentuknya energi, kemudian air akan jatuh kembali ke wadah, dan air akan naik kembali ke dalam kaleng melalui sedotan yang berada pada lubang bagian belakang kaleng minuman, sehingga energi yang dihasilkan gerak berputar sesuai porosnya dapat dijadikan sebagai energi untuk menggerakkan generator dan dapat menghasilkan energi untuk kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari alat percobaan ini yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan mudah untuk dicari. Sedangkan kekurangannya adalah alat ini bisa gagal jika tidak dibuat secara hati-hati dan sabar. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.